Kotala iku pasti nikmateni ahadu masoko salah suwijine ibnai Adam sahibahu ing rewang ibnai Adam hasadan karena rara hasud pahunna maka utawi ya kabeh aslu kulli khotiatin iku pokoke saban-saban keluputan. Ruang riwayatakan ing hadis Ibnu Asakir sapa Imam Ibnu Asakir an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah pengajian Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan di pengajian kita pagi hari ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita selalu taufik dan hidayah untuk beribadah kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa hadis di dalam kitab Mukhtarul Hadis. Hadis-hadis pilihan rangkuman dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga kitab-kitab sunan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal kibra. Takutlah kalian, kata Nabi, akan sifat sombong. Kenapa? Karena fa inna iblisa, sesungguhnya iblis laknatullah hamalahu al-kibru ala alla yasjuda li adama. Itu didorong oleh rasa sombong untuk tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Sehingga iblis dikeluarkan dari surga dan juga ditetapkan sebagai makhluk pertama yang kekal di neraka. Awalnya sombong. Kemudian wa iyyakum wal hirsa, takutlah kalian akan sifat tamak, sifat kasem-serem, kepengen sesuatu walaupun tidak dibolehkan. Kenapa? Fa inna adama hamalahu al-hirsu, karena sesungguhnya Nabi Adam terdorong oleh rasa keinginan yang berlebih, kalau bahasa kitanya tamak, ala an akala minasyajarah, untuk memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati, Jadi seluruh kenikmatan surga dipersilahkan untuk dinikmati kecuali ada satu pohon. Nah, tapi kemudian Nabi Adam dengan ibunda Hawa memakan buah tersebut, berarti ada sifat ketamakan di situ. Padahal buah yang lain banyak. Nah, di sini makanya ada peribahasa, sesuatu yang dilarang menimbulkan penasaran. Akhirnya membuat kita untuk menerjang larangan tersebut. Gitu. Biasanya juga penasaran kalau sesuatu yang dilarang itu. Ini sifat dasar manusia. Ya. Dan yang kemudian wa iyyakum wal hasada, takutlah kalian akan sifat hasud. Kata Nabi, awas hasud. Kenapa? Fa inna bnai Adama, karena sesungguhnya dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Abangnya Qabil, adiknya Habil namanya. Itu innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Membunuh salah satunya yaitu Qabil, sahibahu akan saudaranya yaitu Habil, hasadan karena hasud, karena iri. Kenapa sebabnya iri? Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan anaknya secara disilang. Sebab ibunda Hawa ketika melahirkan itu selalu sepasang-sepasang. Dimulai dari Qabil dan Iklima. Nah, satu pendapat mengatakan Qabil dan Iklima ini bahkan lahirnya fil jannah di surga. Cuman pendapat yang paling kuat lahirnya sudah di bumi, Pak. Yang kedua, Habil dan Labud.
Dan karena memang di zaman Nabi Adam manusia memang hanya Nabi Adam dan Siti Hawa dan juga baru anaknya saja, maka di sini diberlakukan boleh nikah antar saudara, cuman harus jangan yang satu kandungan, maksudnya satu kembaran. Akhirnya diperintahkan oleh Gusti Allah, Qabil yang tampan nikah dengan Labuda yang kurang cantik. Habil yang kurang tampan menikah dengan Iklimah yang cantik. Nah, Habil mau banget nih, Pak. Kalau Habil mau banget, nah ini yang protes ini Qabil nih, ya, mengajukan banding ini. Tapi ternyata bandingnya ditolak, Pak. Akhirnya karena kekeh sekali, ya udah. Nah, kemudian Nabi Adam memohon ke Gusti Allah, bagaimana ini anak saya yang satu merasa tidak adil karena memang Iklimah cantik. Nah, ini sifat dasar manusia, Pak. Sifat dasar manusia. Jadi di sini pun kita harus paham, kalau ada ustadz, kalau ada kiai, kalau ada abuya, anaknya kurang nurut, nggak boleh dibawa-bawa bapaknya. Karena memang sudah takdir dari Allah seperti itu. Jadi jangan kita, kenapa kamu nggak mau ngaji? Ya, ustadz anaknya juga nggak pakai kerudung, ustadz anaknya juga main biliar mulu, dan lain sebagainya, contohnya gitu, Pak. Ya. Kalau memang si ustadznya, si kiainya tidak berdakwah kepada keluarganya, itu mutlak salah. Gitu, Pak. Nah, sekarang sekelas Nabi Adam sendiri pun bukan berarti nggak ngebujuk kepada anaknya, ngenasihatin, bukan. Hei Qabil, ini bukan kehendak Baba, bukan kehendak Bapak ngenikahin kamu dengan Labuda, tapi memang perintah Allah. Pasti sudah didakwahi, udah pasti itu, Pak. Tapi tetap hatinya Qabil ini merengket, Pak. Apa? Ngegerundeng. Kalau bahasa kampung nyautin jasa, kau ini namanya yang jelek. Gitu. Ya rada nggak mau. Akhirnya coba dah, kalau begitu mah kasih sayembara. Jadi keduanya ini, anak Nabi Adam ini disuruh berkurban. Nah, siapa di antara mereka yang kurbannya diterima, maka dia yang berhak menikahi Iklimah. Fatuqubila min ahadihima walam yutaqobbal minal akhor, gitu kan di Al-Quran bahasanya. Akhirnya salah satunya diterima kurbannya, yang satunya lagi tidak. Yang diterima tetap Habil, yang ditolak Qabil. Nah, argumentasi sampai situ kuat tetap. Inilah iblis kemudian dari surga hingga ke dunia, Nabi Adam yang tidak bisa digoda, keturunannya. Akhirnya Qabil dibisikin, jangan mau dipanas-panasin, Pak. Timbullah hasud. Nah, ini sifat ini ada pada diri kita. Pasti, Pak. Kenapa saya katakan pasti? Karena kita anak cucu Nabi Adam. Itu yang nempel saja ada, Pak. Itu yang nempel saja tuh. Qabil Habil kan nempel sekali, putra langsung kan. Nah, kalau kita mau kan jauh ke sininya. Gitu. Dan iblis itu Allah kasih umur panjang. Akan menjadi makhluk terakhir sebelum malaikat Israel yang meninggal dunia. Runner up lah dia tuh, ya. Meninggal dunianya nanti. Ya, nomor 2. Yang paling terakhir nanti malaikat Israel dari segi makhluk yang akan mati, yang akan meninggal. Nah, akhirnya Qabil, kalau bahasa kitanya, ngajak duel, ribut, perang, kemudian terbunuhlah Habil. Di situ sempat ada penyesalan. Nah, penyesalan mah adanya belakangan. Kalau bahasa kita aja, adek gua, gitu kan. Berlumuran darah. Sedikit lupa tuh dengan Iklimah, dan rasa simpati, empatinya ada kepada saudaranya yang meninggal karena perbuatan dia. Nah, ini dia para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Akhirnya kemudian disinilah terdapat hikmah. Segala sesuatu baik dan buruknya ada hikmahnya. Mana hikmahnya? Allah kirimkan burung gagak. Karena Qabil kebingungan, para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya ini saudara saya. Burung gagak tersebut kemudian ribut berantem, yang satu mati. Nah, burung gagak yang hidup, yang memenangkan duel, kemudian ngorek-ngorek tanah. Nah, ya, dengan paruh dan juga cakarnya. Akhirnya kemudian bangkai daripada burung gagak yang kalah dimasukkan ke situ, diuruk. Disitulah kemudian manusia berimprovisasi pertama kali.
Nah ini dia, manusia itu kalau melakukan sesuatu harus dimisalin sabak Pak. Harus ada contohnya. Makanya kita nggak layak disebut pencipta. Itu hanya bahasa majaz saja. Pencipta sepeda motor si anu, pencipta pesawat si anu, si anu. Kenapa? Kalau belum ada contohnya nggak bakal bisa. Nah ini dia, dimulai dari Qabil mengubur saudaranya Habil yang dibunuh. Ada contohnya dimisalin sabak, yaitu siapa? Burung gagak tersebut. Akhirnya dia gali kemudian kuburan, dimasukkan jasad Qabil, pertama kali orang yang terbunuh, dan dikubur di dunia ini bernama Habil, putra daripada Nabi Allah Adam. Dasarnya apa? Al-hasadu adalah sifat hasud. Ini dia para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kata Nabi, fahunna aslu kulli khotiatin, 3 sifat inilah adalah pondasi dari segala seluruh dari segala dosa ataupun kesalahan. Sombong, tamak, dan juga sifat hasud. Makanya kalau kita bisa mengendalikan 3 sifat ini, insya Allah pasti kita akan jadi ahli surga Pak. Begitu. Tapi kadang-kadang kita ya suka begitu Pak. Ya, kayak begini aja, kita tahu sifat sombong itu salah kan, sifat sombong itu nggak benar, buruk, tapi kadang-kadang kita masih suka sombong. Benar seperti itu. Kita tahu tamak itu nggak boleh, tapi tetap saja kita lagi ngobrol, ada rokok di kantong kita, udah nggak ada filter contohnya, temen kita ngebrakin Sampurnamil, tetap kepengen sama Sampurnamil. Bagi yang ahli rokok mah, wah Sampurnamil nih rokok 35.000 kan gitu. Apalagi dia ngantonginnya rokok Marlboro yang 10.000 sebungkus tuh, Marlboro kretek teh, waduh Sampurnamil nih. Akhirnya apa? Rokok nih, padahal dia punya, tapi kenapa dia masih mau? Ini juga sifat tamak Pak. Dan sifat itu tidak dimiliki oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ini para jamaah yang dimulakan Allah. Aduh. Dan hasud nih, sifat hasud nih. Aduh. Tapi sebelum saya lanjutkan, kemarin ada jamaah pengajian saya malam Jumat minta diterangkan tentang masalah keutamaan bulan Rajab, tentang masalah puasanya dan sebagainya. Jadi gini Pak, bulan Rajab ini bulan yang diberkahi oleh Allah, termasuk Asyurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, yang pada saat di zaman Kanjeng Nabi dilarang berperang. Asyurul Hurum Pak, di bulan Rajab ini, di antaranya Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga ini nih bulan Muharram atau bulan Rajab nih, 4 bulan yang Asyurul Hurum termasuknya. Nah, ini bahkan Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berarti bulan Rajab ini banyak sekali keberkahan, sehingga kita diminta untuk meminta keberkahan itu. Nah, berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Dan berkah ini nempel, baik ada di tempat, baik ada di waktu, baik ada di individualisme. Contohnya mana? Contoh yang ada di individualisme, di sesuatu lah. Kurma ajwa Pak. Kurma ajwa itu kata Kanjeng Nabi, man tasobbaha kulla yaumin bisab'i thamaratin min ajwatin lam yadurruhu bidzalikal yaumi summun wala sihrun. Orang yang setiap hari di pagi hari sebelum apa-apa mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir, maka dia akan terhindar dari racun dan juga sihir. Jadi kalau ada yang mau sihir dia, neluh dia dan sebagainya akan terhindar. Nah, di situ dijelaskan hadza min berkati du'aihi. Ini termasuk berkah daripada doanya Kanjeng Nabi kepada korma ajwa tersebut. Itu bentuk keberkahan. Nah, bagaimana kalau kita makan korma yang lain? Tidak seperti korma ajwa. Begitu. Contoh lain, yang sesuatu yang Allah kasih keberkahan, air zam-zam, Pak. Ma'u zam-zam syifa'un min kulli da'in wa saqam, kata Nabi. Air zam-zam itu obat dari segala penyakit.
Dan ini saya buktikan sendiri Pak. Pada saat kemarin saya di Masjid Nabawi, jadi sama jamaah itu jam 4 berangkat, jam setengah 4. Jadi sholat tahajud, witir terakhir, karena di sana tuh subuhnya itu jam 6 kurang 5 menit. Pak. Matahari terbit itu jam 7 lah, jam 7:15. Jadi pada saat saya masuk, kalau nggak salah hari ketiga tuh, sholat tahiyatul masjid, selesai uluk salam, badan saya benar-benar lemes Pak. Loyo, kayaknya kagak bisa bangun lagi dah. Cuman saya mikir, sayang, ini masjid yang bandingannya 1 kali sholat diganti dengan 1000 rakaat. Jadi kita 1 rakaat di Masjid Nabawi bandingannya 1000 rakaat. Maka kata Kangjeng Nabi, sholat fi masjidi hadza, 1 sholat 1 rakaat di masjidku ini afdalu min alfi sholatin fi masiwahu, lebih utama daripada 1000 kali sholat di selain masjid ini. Ini kita sholat di Masjid Al-Hidayah 1000 rakaat, di sana 1 rakaat doang mau takbir. Gitu. Ilal Masjidil Haram, kecuali bandingannya dengan Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram, 1 sholat 1 rakaat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin, lebih utama dari 100.000 rakaat, 100.000 sholat di masiwahu daripada selain Masjidil Haram. Itu kalau dikalkulasikan tahun 271 tahun lebih itu Pak. 200 tahun lebih lah. Nah, sedangkan kita jarang ada yang umur 200 tahun kan Pak ya. Nah, makanya kalau kita pengen pahala sholat lebih dari 200 tahun, itu cukup dengan 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sana. Nah, ini kan berkah Pak. Dan adapun wasolatun di Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa dalam satu keterangan bandingannya adalah 500 rakaat atau sholat di selain Masjidil Aqsa. Makanya Kangjeng Nabi ngomong, la tasuddur rihal illa fi thalathin. Jangan kalian paksakan diri kalian bepergian kecuali kepada 3 perkara. Maka paksa diri kita. Yang pertama, al-masjidal haram, Masjidil Haram. Yang kedua, masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, 3 tempat ini menjadi destinasi tempat yang memang Kangjeng Nabi sangat anjurkan untuk kita kunjungi. Kenapa? Berkah, Pak. Coba, 1 rakaat di sana bandingannya di Masjid Al-Hidayah nih contohnya 1000 rakaat. Kita sanggup nggak Pak? 1000 rakaat. Ya, tarawih 20 rakaat aja, waduh, ampun Pak. Apalagi yang pulang kerja capek. Ini berkah. Dan ini pengalaman kemarin pada saat saya minum zam-zam. Udah loyo tuh Pak. Fisik tuh udah terkuras. Saya ada ke depan, ke galon zam-zam. Saya teringat hadis Nabi tersebut. Kemudian saya berdoa, karena minum zam-zamnya ada doanya Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Minta ilmu manfaat, minta rezeki luas, dan juga minta obat ataupun kesembuhan dari segala penyakit. Dari situ saya minta tuh ke Gusti Allah, ya Allah, berikan saya kesembuhan dan fisik yang kuat untuk beribadah. Bismillah, saya 3 kali minum, Pak, seger badan saya. Dan alhamdulillah bisa melaksanakan lagi sholat banyak rakaat, Pak. Lalu yang lain, teman-teman yang ada di hotel tersebut, ada yang batuk pilek, ada yang nggak kuat berdiri dan sebagainya. Kemudian pada minta cariin farmasi ataupun apotik beli obat dan sebagainya. Akhirnya saya anjurin. Sekarang gini, kita kalau sakit itu kadang-kadang langsung tertujunya kepada obat-obat saja. Lalu kata dokter nih, kamu sakitnya anu, terus obatnya anu. Itu percayanya 1000% Mbak, percaya 100% itu. Walaupun bisa jadi dokter tersebut salah, human error kan, mendiagnosa penyakitnya ternyata salah. Tapi Kangjeng Nabi ini ngomong gak pernah salah. Obat dari segala obat, air zam-zam diantaranya. Di depan kita zam-zam unlimited itu Pak. Maka pada saat itu, ayo minum zam-zam. Dan alhamdulillah, berangsur-angsur batuknya pada mulai reda dan sebagainya. Ini kebuktian sekali Pak. Jadi saya ngomong ini bukti fakta ini Pak. Gitu. Makanya penuh dengan keyakinan, zam-zam mah air yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya.
Lalu dari segi tempat, tadi masjid contohnya. Dari segi tempat, ada lagi nggak yang diberkahi? Di antara contohnya, ada, mana dia? Ka'bah. Innallaha anzala fi kulli yaumin, sesungguhnya Allah setiap hari itu menurunkan mi'atan wa ishrina, 120 rahmat haulal Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Ini dibagi-bagi, Pak. 60 rahmat dikasih ke orang yang tawaf, 40 rahmat dikasih ke orang yang sholat, 20 rahmat dikasih kepada man nazara ilal Ka'bah, ke orang yang melihat kepada Ka'bah, ngelihat doang dapat 20 rahmat. Lah Imam Bulqo ini ditanya, kenapa bisa berbeda? Yang tawaf dapat 60, yang sholat dapat 40, yang melihat dapat 20. Oh, dijelaskan oleh Imam Bulqo ini hadis tersebut karena yang tawaf kenapa dapat 60? Karena mengumpulkan 3 perkara. Pertama, tawafnya dapat 20. Lalu setelah tawaf, sholat sunnah tawaf 20 lagi, berarti 40. Lalu ketika dia sholat sunnah tawaf, pasti melihat Ka'bah. Udah pasti orang tawaf nanti melihat Ka'bah. Jadi 3 dikali 20 sama dengan 60. Sedangkan kenapa orang yang sholat dapatnya 40? Karena dia hanya melakukan 2. 1 sholat, 2 melihat Ka'bah. Dan kenapa yang melihat Ka'bah hanya 20? Ya itu memang terakhir dia kagak sholat, dia kagak tawaf. Tapi begitu pun dia udah dapat rahmat 20. Makanya saya sarankan para jamaah yang dimuliakan Allah, bila mana kita punya rezeki berlebih, berangkatlah haji. Itu sudah menjadi kewajiban. Berangkatlah umroh. Ya, karena rahmat di sana luar biasa sekali, Pak. Ya, Allah turunkan 120 rahmat itu, Pak. Nah, di bulan Rajab ini pun sama, para jamaah yang dimuliakan Allah, dari segi timing, dari segi waktu, dari segi masa, ini bulan, 1 bulan penuh ini, dan bulan selanjutnya, bulan Sya'ban hingga bulan Ramadan, ini dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Makanya ketika saya dimintai amalan-amalan apa, saya gini, Pak, sebenarnya keterangan hadis-hadisnya tidak ada yang sahih, baik tentang puasa Rajabnya, ini ya, baik tentang zikirannya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita mau puasa? Boleh, siapa yang melarang? Gitu. Lalu bagaimana kalau kita mau ngamalin anu-anu? Boleh, nggak apa-apa. Cuman jangan hanya di bulan Rajab saja, begitu maksud saya. Ya, jangan hanya di bulan Rajab saja. Itu puasa Senin Kemisnya jangan hanya di bulan Rajab saja. Terus kemudian ketika kita yang puasa, lalu mendapati tetangga kita tidak puasa, saudara kita tidak puasa, jangan diledek. Kalau kita ngeledek, maka kita akan hilang pahalanya. Ini banyak terjadi kalau di kampung-kampung, Pak. Bulan Rajab ngepuasa, diledek sepertinya, orang mau kayak saya nih puasa. Ini masalah, Pak. Ini masalah. Sama seperti kayak orang pakai celana cingkrang, kemudian dia menjustifikasi ataupun menyalahkan orang yang celananya agak turun di bawah mata kaki. Jadi ngomel dia begitu, nih orang makanya saya sunnah Nabi begini, begitu isbal, tidak boleh hukumnya dan sebagainya. Ini juga salah para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita sudah berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kita jaga jangan sampai hilang pahalanya. Dengan cara apa? Jangan sakiti orang lain. Gitu. Kan orang lain akan tersinggung, Pak, kalau kita gue puasa begini. Lah emang kenapa? Begitu. Ya. Kalian kalau guru saya mah gini, Pak. Santri itu bukan dilarang, tidak dianjurkan puasa sunnah. Kenapa? Karena kebanyakan santri yang puasa sunnah itu dia akan ngantuk. Akhirnya ngajinya begini. Tidur, Pak. Jadinya nggak dapet bertahun-tahun mondok, kitabnya kosong, akhirnya nggak paham. Akhirnya karena udah 5 tahun, 10 tahun mondok, orang kenalnya ustadz. Tapi ternyata ngajinya tidur mulu, ya kagak ada ilmunya. Jadi nanti pengamalan mah, udah di pesantren mah udah, kalau bisa udah jangan pakai banyak wiridan, jangan banyak puasa, jangan pakai hiji panu, apalagi ngamalin pelet mah kata guru saya. Udah fokus ngaji. Fokus aja ngaji, begitu. Nah kemudian
Hadis selanjutnya, inna likulli syai'in haqiqatan wa ma balagu abdun haqiqatal iman hatta ya'lama annama asobahu lam yakun liyuhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Baginda Nabi bersabda, inna likulli syai'in haqiqatan, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hakikatnya, ada esensinya. Dan wa ma balagu abdun haqiqatal iman, tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat iman yang sebenar-benarnya hatta ya'lama, sampai dia meyakini, mengetahui dengan sebenar-benarnya annama asobahu lam yakun liyuhti'ahu, apa yang menimpa pada diri dia baik maupun buruk itu tidak akan meleset. Dan wama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, perkara yang tidak menimpa dia itu lam yakun liyusibahu, tidak akan nyampe kepada dia. Artinya keyakinan begini, tuh, saya sampai detik ini miskin, itu berarti sudah ketentuan Allah. Walaupun usaha saya sama seperti tetangga saya, kerja saya, gajinya sama dengan tetangga saya, tapi saya masih miskin, itu memang sudah ketentuan Gusti Allah. Lalu kemudian ketika ada sesuatu, contohnya tetangganya kena musibah, kebakaran rumahnya, lalu dia nggak kebakaran rumahnya, padahal yang lain kebakaran, dia mah tidak, maka dia pun menekatkan, nggak pakai ngomong begini, tuh gue bilang juga apa, pakai begini, nggak pakai begitu ngomongnya, Pak. Tekad dia berarti memang Allah takdirkan rumah saya tidak kebakaran, begitu Pak. Adapun memang yang lainnya cuma sebab saja, sebab tersebut gampang dihilangkan oleh Gusti Allah. Contohnya mana? Nabi Allah Ibrahim dibakar, Pak, tapi nggak terbakar. Berarti menandakan api membakar kita itu hanya sebab saja. Kalau Allah hilangkan panasnya api, selesai. Begitu. Makanya Siti Robiatul Adawiyah itu bukan nantang, ya Allah, ma'abbatuka roja'an li jannatika, aku ibadah kepadamu itu bukan mau masuk surga, au khopan min narika, atau karena takut nerakamu, bal hubban lak, baliklah semata-mata karena aku cinta kepadamu. Karena apalah artinya surga kalau engkau tidak ridho? Apalah artinya neraka kalau memang kau ridho kepadaku, aku mau masuk neraka. Karena kalau Allah ridho kita masuk neraka, Allah Ta'ala ridho, maka neraka nggak akan bisa ngebakar kita. Dan andai kata Allah Ta'ala nggak ridho kita dimasukin ke surga, nggak akan dapat kenikmatan kita. Jadi intinya kenikmatannya bukan surganya, dan siksaannya bukan nerakanya, tapi ridho dan marahnya Allah. Makanya doanya didahului dengan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ridho dulu yang diminta. Ya Allah, kami minta keridhoanmu, wal jannah, baru surga. Wa na'udzubika min sakhotika, dan kami minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kemarahanmu, kemurkaanmu, wanar, dan juga neraka. Jadi kalau sudah masuk kepada ranahnya ridho Allah, surga ditempatkan sebagai kenikmatan. Dan kalau kita mendapatkan murka atau kemarahan Gusti Allah, maka neraka ditempatkan sebagai siksaan kepada kita. Atau di dalam ayat yang lain gini, Pak. Di dalam ayat yang lain kan bahasa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi di ayat itu bahkan keterangannya jangan dulu pengen masuk surga, tapi masuklah dulu kepada golongan hamba-hambaku, kata Gusti Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku yang benar dalam beribadah. Nanti wadkhuli jannati, baru masuk ke surga. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi surga kenikmatan itu memang tempatnya ridho Allah. Kemudian neraka siksaan itu memang tempatnya murka Allah. Begitu para jamaah yang dimuliakan Allah.
Iya. Bagaimana maksudnya kalau Allah ridho? Jadi gini Pak, bahasa yang tadi saya ngomong dulu, itu bahasa siloka. Jadi bahasa dari Siti Robiatul Adawiyah, aku beribadah kepadamu ya Allah bukan karena ngarepin surga dan bukan karena takut ke neraka. Bal hubban lak, balita karena cinta. Karena kalau udah cinta, yang lain nanti nggak ada yang dipikirin. Lalu kemudian pertanyaan Bapak, maksud daripada bagaimana kalau Allah ridho kita masuk neraka begitu? Jadi itu perkiraan saja. Contoh dikira-kirakan nih, saya nih, Abdul Muiz, contoh ini Bapak, contoh. Kata Gusti Allah melalui malaikat, aku ridho kepadamu, cuman kamu ada di neraka. Maka tuh api neraka ibarat tidak bisa membakar seperti apinya Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Paham nggak sampai situ Pak? Sekarang Nabi Allah Ibrahim kalau secara akal, kalau secara adat, dibakar dengan api yang nguntap-nguntap kalau bahasa Jawa, pasti terbakar. Kalau ngujinya sebab dan musabab. Kenapa? Elemennya ada, api dan apinya nguntap-nguntap. Tapi ternyata kemudian Gusti Allah berfirman, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu adem dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Keluar Nabi Ibrahim dalam keadaan tidak apa-apa. Dalam keadaan tubuhnya tidak sedikit pun tersentuh, terbakar oleh panasnya api. Ini menandakan Allah Ta'ala ridho kepada Nabi Ibrahim, maka api pun tidak akan berani menyentuh Nabi Ibrahim. Nah sekarang, kalau kasus yang seperti menimpa Nabi Ibrahim tersebut, ternyata terjadi pada diri kita. Contoh dikira-kirakan, Allah Ta'ala memasukkan ahli surga tapi ke neraka. Memasukkan orang mukmin tapi ke neraka. Maka neraka tersebut tidak akan bisa menyiksa orang-orang mukmin tersebut. Begitupun sebaliknya, Abu Jahal, Abu Lahab dan juga lain sebagainya. Contoh Allah masukkan ke surga. Contohnya Allah masukkan ke surga, tapi Abu Jahal, Abu Lahab tetap dalam kemurkaan Gusti Allah, maka tidak akan mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan. Contohnya mana? Itu pada diri kita sering Pak. Kita punya gaji 10 juta, punya mobil Fortuner, istri cantik. Tapi masih begini aja, bingung gua bagaimana hidup ini. Itu Pak contohnya. Jadi 10 juta, istri cantik, mobil mewah, masih bingung aja. Ini yang saya bingungin makanya. Kenapa bisa seperti itu? Paham ya? Iya. Tapi terlihat tetangga kita, maaf, istrinya nggak begitu cantik, rumahnya nggak begitu mentereng, gajinya 3 juta UMR lah. Tapi kok bisa senyum aja? Bahkan saya lihat kok banyak sodako ke anak yatim. Nah, seperti itu Pak. Ya, jadi gitu tuh, seperti itu. Cuma kembali lagi, dari kalau dalam ilmu tauhid itu ya bukan kita berandai-andai, dikira-kirakan. Dalam ilmu tauhid itu ada begitu tuh. Ya. Jadi bahasa logika itu nanti ada menggunakan berandai-andai itu. Berandai-andai seperti itu. Cuman pada prakteknya tidak akan. Kenapa? Karena akan terbentur dengan ayat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan sulaya janji. Di antara janji Allah, idkhalul mu'min al-jannata, memasukkan orang mukmin ke surga, na'iman lahum, sebagai bentuk kenikmatan bagi mereka. Gitu. Kemudian wa idkhalul kafirin wal fasikin annaro azaban lahum, dan memasukkan orang kafir dan orang-orang fasik kepada neraka sebagai bentuk siksaan bagi mereka. Itu sudah menjadi janji Allah. Begitu. Ya, Mbak ya. Makanya banyakkan orang yang kebakar kena api dibandingkan seperti Nabi Ibrahim. Gitu, Pak. Bahkan ada kaum Majusi, Pak. Kaum Majusi tahu ya, kaum yang menyembah api. Apinya disembah, dipegang masih kebakar, Pak. Kan lucu itu. Engkau disembah sama dia kebakar, tapi nggak berpikir. Nah, makanya Al-Quran selalu menggunakan bahasa afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala ta'lamun. Itu bahasa seperti itu nyindir kita, Pak. Kalian tuh aku kasih alat,
Kata Gusti Allah nih, manusia kalian tuh aku kasih alat apa? Akal. Yang mana akal itu sebagai pembeda kalian dengan makhluk yang lain. Gitu. Maka gunakan akal kalian. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, beruntung sekali orang yang akluhu amiron. Akalnya menjadi pemimpin, syahwatnya menjadi yang dikekang. Nafsunya menjadi yang dikekang. Dan juga kerugian sekali bagi orang yang sebaliknya. Syahwatnya mendominasi menjadi pemimpin, sedangkan akalnya yang menjadi pengikut. Nah, ini dia para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi kita harus pahami itu. Jadi sekali lagi, takdir baik maupun takdir buruk, di belakang kanan kiri depan belakangnya pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Jadi kita kadang-kadang cuman mengatakan takdir baiknya saja. Takdir buruknya kadang-kadang kita langsung, Gusti Allah nggak adil. Tuh kadang-kadang gitu tuh, giliran kita gajian, ya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Giliran kemudian kita di PHK, ya Allah nggak adil amat hidup ini. Tuh, kadang-kadang di situ masih lemah keimanan kita para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita harus benahi itu pikiran seperti itu. Sakitnya kita, meninggalnya tetangga kita, tabrakannya saudara kita, dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan. Karenanya, kita sebagai orang mukmin selalu diwanti-wanti oleh Kangjeng Nabi, baik dalam ayat Quran maupun hadis, untuk membantu sesama muslim. Membantu sesama muslim, Pak. Sampai-sampai ada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bernilai manfaat bagi orang lain. Nah, nilai manfaat ini berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang Allah berikan ziyadah minal ilmi, kelebihan dari segi ilmu, manfaat. Pertama ridha Allah dan ridha orang tua dulu, yang kedua dulu ya. Ya, ridha Allah sangat penting, ridha orang tua sangat penting. Di dalam hadis Nabi bahwasanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, itu bahasa etimologi ya. Di bawah telapak kaki ibu itu maksudnya keridhaan ibu, bukan dikorek waktu rombehun pacik Sunda namanya mah. Dibuka, coba mah mana surga mah, ada bolong. Gitu. Jadi yang dimaksud adalah keridhaan ibu. Gitu. Jadi ibu ridho, orang tua ridho kepada kita, maka insya Allah nanti akan dapat ridho dari Gusti Allah. Nah, kemudian bahasa tadi bagaimana cara mengetahui kita sudah dapat ridho atau tidak dari Gusti Allah, begitu ya. Nah, ini panjang Pak sebenarnya. Yang pertama kita harus tahu dulu kita beribadah atau tidak. Beribadah Ustaz, saya beribadah. Oke. Kemudian beribadahnya pakai ilmu tidak? Ya, saya ngaji. Kemudian ngajinya ikhlas tidak? Ya, saya ikhlas. Nah, kemudian tujuan dia ibadahnya apa? Kita ibadahnya apa? Allah kah? Ataukah makhluk? Allah. Maka insya Allah di situ Allah ridho. Dan akan ada hikmah di balik itu. Berupa apa? Nih, ketenangan hati kita hidup, Pak. Cirinya nanti ketika Allah Ta'ala berikan kita nikmat, syukurnya nambah. Ketika Allah berikan musibah, kemudian kita menjadikan musibah tersebut pelajaran dan tidak menyalahkan Gusti Allah. Itu ciri Allah taruh dari ridho kepada kita. Cuman itu semua mahal, ditebus dengan pengorbanan kita. Tadi ibadah dulu, lalu ibadahnya orientasinya kemana? Makanya di dalam keterangan ketika Siti Fatimah meninggal dunia,
diantar jenazahnya oleh 4 orang, Sayyidina Ali, Hasan Husain, dan Abu Dzar Al-Ghifari, suami tercinta, 2 putra tercinta, dan Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang menjadi mertua dari Salman Al-Farisi. Ketika sampai di depan kubur, ini sahabat Abu Dzar berdiri. Kemudian kubur diajak ngomong, "Ya qabru atadri manil lati ji'na biha ilaika?" Tahukah kamu siapa yang akan aku masukkan ke dalam perutmu? Hadhihi Fatimatu Zahra. Ini Fatimatu Zahra bintu Rasulillah, putri kesayangan Rasulullah. Wa zaujatu Aliyil Murtadha, istri dari Sayyidina Ali yang diridhoi. Wa Ummul Hasan wal Husain, ibu daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahasa kitanya diancam, awas jangan digencet. Ada bahasa seperti itu, awas jangan disiksa. Ini bukan orang sembarangan. Tapi kemudian pahata-pahati pun ada suara tanpa rupa. Dari dalam kubur ada pembicaraan seperti ini. Ya Abu Dzarin, hai Abu Dzar, ma'ana maudiu hasabin wa nasabin. Aku itu bukan tempat turunan dan bukan tempat pangkat. Mau turunan siapapun dia, kalau memang doraka akan aku akan siksa. Contohnya mana? Kan'an, putra Nabi Nuh. Ini bukan sembarangan, bukan ustadz lagi, Pak. Nabi loh anaknya. Tapi kalau kemudian kafir ya akan disiksa. Nggak ngurus dia mau putra Nabi, mau apa dan sebagainya. Terus bukan tempat pangkat, mau siapapun dia pangkatnya, Fir'aun itu raja, karena dia mati kafir, gue kencetol, kata gubernurnya. Walakin ana maudiul amali solih, tapi aku adalah tempat amal soleh. Jadi falayan jumini tidak akan selamat dari siksaanku, illa kecuali man salima qalbuhu, orang yang selamat hatinya, wa khalasu amalhu, dan ikhlas dalam beramalnya. Poin dasarnya itu. Hati kita harus selamat, ikhlas dalam beribadah. Artinya hablum minallah, ibadahnya kepada Allahnya mutlak ikhlas, dan juga khalaso qalbuhu, salima qalbuhu, hati kita selamat. Makanya ada bahasa begini, Pak, syarat mau jadi wali mah 2. Yang pertama husnuzon billah wa husnuzon bibadillah, berbaik sangka ke Gusti Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Kan kalau kita enggak gitu, Pak. Kalau kita enggak gitu. Yang ngelihat ada orang yang keluar dari perintah syariat langsung kan kita nih. Ya karena barulah kita contohnya orang-orang Jumatan mencatur dasar iblis. Waduh. Orang mau begini nih kelakuan malaikat. Nah, ini dia para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini nggak masuk surga, Pak. Asli, Pak. Nggak bakal masuk surga kalau masih punya sifat seperti itu. Iya. Nggak akan masuk surga kalau orang punya seperti itu. Harusnya bagaimana? Bukan digituin. Bang, demen amat main catur. Jumat yuk. Begitu. Harusnya begitu. Bukan malah langsung dijustifikasi alih neraka tuh orang. Tapi ini kita ada yang begitu. Jarang yang kayak begitu, Pak. Itu dakwah. Coba Kanjeng Nabi kalau ketemu Abu Jahal, Abu Jahal masuk neraka loh, coba. Bukan nggak ada seperti itu. Tapi semuanya dirangkul. Cuman ada yang kerangkul, ada yang tidak. Itu dakwahnya seperti itu. Ini contoh ada 20-30 orang. Kemudian dari lisan saya contohnya, ada yang Allah benarkan sehingga masuk ke telinga Bapak, 1 saja sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau semuanya. Begitu. Makanya kalau dakwah jangan pengen banyak dulu. Ustaz mau lihat Gus Ifdam loh, jamaahnya banyak. Gus Baha dan lain sebagainya. Itu lagi. Iya, tuh ntar Nabi Nuh tersinggung. Ayo coba. Ntar tersinggung. Kenapa Nabi Nuh itu mendapat gelar ulul azmi, Pak? Karena hampir 1000 tahun berdakwah, yang ikut kurang dari 100, tapi sabar. Kenapa Nabi Yunus kagak sampai levelnya ke ulul azmi? Karena ngambek. Begitu. Kan bedanya begitu. Nabi Yunus dengan Nabi Nuh sama, berdakwah, tapi yang ngikutin dikit. Bedanya kenapa Nabi Nuh jadi ulul azmi, Nabi Yunus tidak. Nabi Nuh sabar. Tapi Nabi Yunus bukan berarti nggak sabar, sedikit rada ngegerundeng, gitu kan dalam kisahnya yang sampai dimakan dengan Hud tersebut kan, di dalam surah Yunus lah baca oleh Bapak di situ. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada sedikit komplain. Makanya kalau ada ustaz dikit-dikit ngambek, ini lama gak jadi wali, Pak. Begitu. Nah kita pun sama, dakwah itu bukan hanya tugas ustaz, Pak. Jadi kalau ada kita lihat tetangga kita, saudara kita ternyata di luar dari kelakuan yang diperintahkan oleh agama atau lagi melakukan maksiat, jangan langsung kita justifikasi ahli neraka, tapi kita ajak,
kita dakwahi. Gitu. Jadi gitu ya. Nanti insya Allah sambungannya panjang lah. Gitu. Soal pertanyaannya ini, waduh berakar ini. Itu saja para jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan alhamdulillah pada saat di Haromen, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, alhamdulillah saya doakan semuanya Pak. Bagi yang sudah umroh bisa berangkat lagi, bagi yang sudah haji bisa berangkat lagi, bagi yang belum haji, belum umroh, mudah-mudahan bisa berangkat dan bisa berziarah ke makbarah baginda Nabi Muhammad SAW. Pesan saya satu Pak, kalau lagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyakin sholat. Makanya kemarin jamaah saya nanya, Pak Ustadz, ini amalan apa yang harus saya lakukan? Sholat aja Pak. Bukan saya nggak nyuruh tadarus, bukan saya nggak nyuruh zikir, sholawat dan sebagainya, bukan. Tapi tadi itu ya satu sholat di sana bandingannya. Makanya para jamaah saya yang ikut kemarin pada ngodoin sholat dia. Ngodoin sholat dia ngerasa dulu semasa mudanya banyak ninggalin sholat dikodoin. Karena coba bandingkan satu zuhur di sana bandingannya di Masjid Nabawi 1000 zuhur di masjid ini Pak. Gitu, satu subuh di sana bandingannya kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali subuh di masjid kita. Nah ini dia luar biasa. Jadi kita ambil harus. Ntar kalau kita udah capek, mulai capek ya, atau rada bosen ya, sholat mulai rendah khusyuk, baru pegang Quran, baca Quran. Nanti Quran ya, kemudian kita udah mulai rada mata, aduh sayup-sayup terus ya, zikiran, sholawatan. Zikiran udah malas juga, udah tidur. Loh, ada nggak pahalanya Ustaz? Ada, karena kita posisinya itikaf di masjid yang begitu mulia, yang paling mulia di dunia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itikaf itu juga. Begitu. Kita pengen yang lain, ayo ngambil air zam-zam buat yang lain. Kenapa? Karena memang itu adalah akhlak ataupun perilaku Kangjeng Nabi juga suka ngasihin air zam-zam kepada orang-orang yang tawaf. Ya, jadi kemarin alhamdulillah seluruh jamaah pengajian saya mau yang disewa, mau yang di mana saya doakan mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, berangkat umroh, ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita kan itu Pak. Begitu. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bihaibatil Fatihah. Ya farijal hammu ya kashifal gham ya man bi abdihi yaghfir wa yarham irhamna warham abana wa ummahatina rahmatan wasi'atan tubnina wa iyyahum man rahmati man siwa wa ghfir dzunubana wa dzunubahum maghfiratan jami'atan indika wa marzuqna wa ahlana ilman nafi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum